Halo semuanya, nama saya Raihan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai desain sprint untuk produk digital yang sedang kami kerjakan. Mari kita mulai. Oke, lanjut dari penjelasan minggu lalu, saya pada video ini akan menjelaskan 2 tahap selanjutnya dari desain sprint. Pada tahap sketsa, kami menggambar fitur-fitur yang kami anggap bagus untuk proyek ini. Nah, sebagai contoh, sketsa kami yang ini akan saya tampilkan. Nah, di sketsa kami terdapat fitur-fitur seperti di atasnya ada navigasi yang bertujuan mengarahkan kepada page-page lain, dan di bawahnya ada navigasi yang berfungsi ke fitur-fiturnya. Pada page awal, app ini akan memberi pilihan pertanyaan-pertanyaan. Pilihan pertanyaan-pertanyaan ini yang umum ditanyakan oleh user lainnya. Nah, kalau di page yang kedua ini, kita bisa mengexpand pertanyaan-pertanyaan dari yang page pertama. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyakan ternyata ada dalam sana, bisa kita tekan dan di page ketiga ini akan muncul tentang informasinya itu. Nah, kalau ternyata kita ingin cari tahu lebih banyak atau ingin konsultasi, kita pencet tuh tombolnya. Nah, di page keempat itu ada tuh rekomendasi fitur-fitur dari pencarian kita. Nah, dari situ kalau ada seseorang yang ingin kita pilih untuk berkonsultasi dengan dia, nah di page kelima itu akan ada infonya tentang dia. Nah, kalau kita ingin lanjut, bisa kita lanjutkan. Nanti di page ke-6 itu nanti akan dialihkan dan akan dibawa ke page ke-7 itu yang kita bisa ngechat dengan dia. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai, nanti ada page terakhir yaitu feedback, bagaimana konsultasi Anda. Begitu. Lanjut ke tahap desain, kami pertama meminta kepada orang lain pendapat mereka mengenai desain sketch yang telah kami buat. Kami mendapati feedback dari orang itu bahwasannya desain kami itu kurang jelas. Dari sana kami mampu mendapati ketidakefektifan dari desain kami, dan itu membuat kami sadar pentingnya tahap ini. Nah, dari sana kami kemudian memperbaiki desain itu dan membuat storyboard agar memperjelas alurnya. Dalam mengembangkan produk digital, kita perlu mengakses model bisnis kita layak atau tidak untuk diimplementasikan. Inovasi bisnis yang baik biasanya memerlukan 3 faktor yang disebut business innovation sweet spot. 3 hal tersebut yaitu viability, yang berarti apakah bisnis kita itu dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Hal ini penting karena tanpa keuntungan bisnis tak akan bisa berjalan. Selanjutnya adalah desirability. Hal ini berarti apakah bisnis kita diminati orang. Tanpa minat, kita tidak mungkin mendapatkan pembeli yang mau membeli bisnis kita. Dan yang terakhir adalah feasibility. Hal ini berarti apakah teknologi bisnis yang kita gunakan mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Hal ini penting karena bisnis yang out to date akan tertinggal di zaman yang ketidakpastian ini. Seperti yang terlihat di gambar ini, faktor ini mengalami perubahan yaitu dengan penambahan integrity. Integrity ini maksudnya itu hal membuat bagaimana bisnis kita dapat membuat perubahan pada masyarakat. Hal ini menjadi target global yang dapat divalidasi dengan rencana aksi global yang disepakati pemimpin dunia guna memberi pengaruh positif untuk masyarakat yang disebut
Sustainability Development Goals. Nah, goals-nya itu ada 17 dan kalian bisa melihat gambar berikut ini. Nah, untuk mengevaluasi bisnis kita dapat menggunakan BMC atau Business Model Canvas. Hal ini guna memvisualisasikan bisnis model dari bisnis kalian. Sebagai contoh, BMC kami berbentuk seperti ini nih. Dari sini kita bisa melihat nih, ada beberapa bagian nih, dari key partner, ada key activity, key resource, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, cost structure, revenue stream. Nah, model ini dapat kita gunakan untuk atau memvisualisasikan apakah bisnis model kita itu bisa berjalan sebagaimana kita mengintent untuk dia berjalan. Dalam mengetahui bisnis model kita berhasil atau tidak, kita perlu mengetahui bisnis model kita mendapatkan traction atau tidak. Sebagai contoh, jika angka download suatu app bertambah besar, hal itu berarti app itu telah mendapatkan traction yang menandai bahwa permintaan dari bisnis itu sangatlah kuat. Hal itu memvalidasi faktor desire yang tadi. Nah, kalian bingung nih, strategi apa yang dipakai untuk mendapatkan traction itu? Nah, kalian bisa menggunakan strategi Bullseye Framework. Strategi ini dipakai untuk menemukan apakah channel yang terbaik untuk bisnis plan kalian. Cara ini dapat dilakukan dengan memilih 18 channel yang ada di sini. Nah, coba diskusikan dengan tim kalian, channel mana yang menurut kalian terbaik. Setelah itu, cobalah lakukan eksperimen kecil-kecilan menggunakan channel-channel yang kalian anggap baik itu. Jika kalian mendapatkan channel yang menurut kalian terbaik, selamat. Berarti kalian sudah bisa memfokuskan ke channel tersebut. Nah, untuk sebagai contoh, kalian bisa melihat channel kami nih. Contoh dari kami nih, kami memilih channel-channel ini nih. Nah, dari situ kami mendapati bahwa channel terkuat kami adalah content marketing. Dari sana kami dapat mengetahui bahwa jika kami ingin meneruskan proyek ini, kami fokus kepada channel marketing ini untuk menumbuhkan traction guna menarik perhatian calon pengguna kami. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.